Otan cuma parno aja teman. Maafin Otan ya paman, udah berburuk sangka duluan. Paman-paman ini ternyata nelayan Teluk Jakarta yang sedang memanen kerang hijau teman. Tuh lihat hasil panennya, banyak banget ya. Nelayan di Teluk Jakarta ini membudidayakan kerang hijau dengan menggunakan bambu-bambu. Tekniknya adalah tancap atau stick. Jadi, tiang-tiang bambu akan ditancapkan di perairan laut seperti ini teman. Dalam satu hari, paman-paman ini bisa panen sampai 500 kg kerang hijau loh. Oh iya, sebelum Otan cerita lebih jauh, Otan mau ngabarin. Seperti biasanya, Otan punya pertanyaan kuis di akhir tayangan nanti. Simak baik-baik tayangan Otan kali ini ya. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa pantau dan follow Instagram @megasintrans7 ya. Jangan sampai enggak loh. Oke, Otan lanjut cerita ya. Kerang hijau memang menjadi menu favorit bagi para penggemar seafood. Selain harganya yang terjangkau, kerang hijau bisa diolah menjadi berbagai menu masakan. Mulai dari kerang hijau saus padang sampai saus tiram. Waduh, Otan kok jadi lapar nih. Cuma kalau kerang hijau di Teluk Jakarta sudah tercemar dengan limbah dan polutan, berarti bukannya dapat manfaat baik dari si kerang, malah tubuh nanti kemasukan bahan berbahaya lagi. Mengonsumsi makanan yang mengandung logam berat itu bisa meningkatkan tekanan darah, merusak syaraf, ginjal, serta organ tubuh lainnya. Serem banget. Teman, kerang hijau bisa terpapar logam berat karena ia tergolong filter feeder atau hewan penyaring. Makanya, kalau habitatnya tercemar, kerang hijau juga akan mencerna polutan yang terkandung di dalamnya. Mulai dari timbal, merkuri, dan logam berat lainnya. Dan zat berbahaya tersebut akan mengendap di daging kerang hijau. Ini sih namanya untung di kamu, apes di manusia yang makan sob. Paman, kenapa kerangnya dimasukkan ke akuarium? Emang bisa ya pelihara kerang di akuarium? Dikira ikan cupang kali. Oh, ternyata paman ini sedang menguji kemampuan kerang sebagai filter pembersih ya. Yuk coba kita lihat. Wih, akuarium yang diisi dengan kerang hijau sudah mulai terlihat jernih tuh. Makanya, kerang hijau telah digunakan untuk membersihkan perairan yang telah tercemar di seluruh dunia. Besar banget. Mirip sama otter alias berang-berang, tapi kok yang ini besar banget? Jangan-jangan ini makhluk jadi-jadian lagi. Tolong! Gimana? Suara Otan udah meyakinkan kan untuk mengisi suara film horor? Sebenarnya Otan mau cerita soal sobat Otan si Giant Otter. Kalau di sini ia lebih dikenal dengan sebutan berang-berang sungai besar. Tinggalnya memang dekat dengan perairan sungai di Amerika Selatan sana. Makanya di Batu Secret Zoo ini kandangnya dibuat semirip mungkin dengan tempat tinggal aslinya. Di lembaga konservasi inilah sekarang sepasang berang-berang bernama Ciko dan Ciki tinggal. Jadi tadi bukannya banjir ya. Otan lebay. Sesuai nama yang disematkan padanya, giant atau raksasa. Hewan mamalia pemakan daging ini memang yang paling besar di keluarganya. Ia adalah jenis berang-berang terbesar di dunia. Jenis giant otter bisa tumbuh hingga sepanjang 1,8 meter.
Sedangkan jenis berang-berang terkecil di dunia, yaitu berang-berang Asia cakar pendek, panjangnya hanya separuh besar tubuh giant otter. Sebagai pemakan daging atau karnivora, si berang-berang raksasa ini punya segalanya yang mendukung ia untuk berburu mangsa. Bentuk tubuhnya yang ramping, keempat kaki yang punya telapak melebar seperti selaput, dan bentuk ekornya yang mirip dayung memberi tenaga dorong untuk berenang, tentu membuatnya gesit bergerak di air. Kemudian, ia juga memiliki penglihatan dan indera super lainnya untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Luar biasa deh pokoknya. Kebetulan, setiap hari, Paman Kiper selalu melatih hewan-hewan semi-akuatik ini untuk berburu. Ini supaya mereka tidak kehilangan kemampuan bertahan hidup. Jadi, kalau nanti dilepas liarkan kembali, mereka bisa mandiri. Kak Baby sudah bawa ikan kesukaan si otter nih, yaitu ikan lele. Di habitat asalnya, giant otter memang kerap memangsa sejenis lele atau catfish lokal. Baiklah, selamat berburu ya sob. Biur. Itu di situ. Kak Baby sudah melemparnya ke air. Coba kalian buru sob. Wih, tanpa berleha-leha, mereka langsung gercep alias bergerak cepat. Dan hop, lele langsung berhasil ditangkap. Sebenarnya tak sulit bagi si berang-berang raksasa untuk melihat di dalam air. Penglihatannya tajam. Dan perhatikan deh, mereka punya selaput pada matanya yang membuat mereka bisa melihat dengan jernih sekaligus melindungi matanya dari debu atau kotoran di air. Jadi penglihatan mereka tetap kinclong. Wih, tangkapan mereka selalu akurat. Rupanya selain mengandalkan mata untuk melihat, mereka juga punya indera lain yang mereka gunakan saat di air, yaitu kumisnya. Kumis si otter mampu menangkap getaran di dalam air, sehingga setiap pergerakan di dalam air bisa terbaca oleh si giant otter ini. Kali ini, Paman Perawat menempatkan ikan di dalam sebuah labu yang dilubangi seperti ini. Dengan cara ini, kita bisa melihat kecerdasan si giant otter ini. Kira-kira bisa nggak ya mereka memecahkan masalah untuk mengeluarkan ikan lele yang ada di dalam buah labu ini? Ya udah, kita lihat aja deh. Biar, ayo, Ciko dan Ciki, serbu! Ikan lelenya banyak banget. Kalian dapat jackpot ini namanya. Nah, satu berhasil dikeluarkan. Pintar kamu sob. Tak semua hewan mampu melakukannya dengan cepat loh. Dan karena kecerdasan berang-berang termasuk di atas rata-rata, mereka dengan cepat menaklukkan kesulitan ini. Teman di rumah perhatikan nggak? Si berang-berang selalu memakan ikan lele dari bagian kepala lebih dulu. Seperti juga beberapa mamalia semi-akuatik lain, mereka juga punya naluri demikian. Tidak pernah berang-berang ini memakan dari bagian tengah atau ekor terlebih dahulu kan? Ini merupakan naluri, sekaligus perhitungan cermat mereka. Mereka memakan bagian kepala terlebih dahulu dengan tujuan agar tidak tersedak duri ikan saat menelan ikan. Seperti yang kita ketahui, duri ikan selalu mengerucut ke arah kepala, sedangkan ujung durinya selalu mengarah ke ekor. Jika dimakan atau dikunyah dari arah kepala, maka duri ikan ini tidak akan atau kecil kemungkinannya untuk melukai mulut dan tenggorokan si berang-berang saat makan. Kalau dari arah sebaliknya, bukan tidak mungkin mereka bisa terluka saat menelannya. Ayo, yang kali ini agak susah ya. Labunya terus dicungkir balikan. Eits, nggak kena. Eits,
Belum dapat. Sedikit lagi, Sob. Nah, akhirnya dapat juga kan. Ya, walaupun dengan keadaan sudah terpotong. Sekali lagi, ini cukup untuk menggambarkan betapa hewan ini sangatlah cerdas. Ya wes lah, nikmati hasil jerih payah kalian ya Sob. Otan ikutan senang kok. Wuhuu! Terus maju pantang mundur Sob. Teman, selamat datang di Kabupaten Tanah Datar, Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ini adalah warisan budaya Minangkabau yang bernama pacu jawi. Yaps, jawi adalah sebutan sapi bagi masyarakat Minang. Balap sapi dengan kearifan lokal ini beda loh sama karapan sapi dari Madura. Selain arena balap di lahan sawah yang basah, pacu jawi juga tidak mengadu kecepatan lari dengan pasangan sapi lainnya. Namun, setiap pasang sapi bergantian berlari. Kecepatan dan lurus tidaknya laju sapi dalam lintasan balap jadi poin utama pacu jawi ini. Loh, awas si tabrak sapi. Hei Sob, berhenti. Waduh, latihan lari sih boleh, tapi kayaknya kamu lebih butuh latihan ngerem deh. Paman, ada sapi kabur lagi nih Paman. Hei, mau lari kemana lagi kamu? Pasti mau bolos latihan ya? Tidak akan Otan biarkan. Harap maklum teman, namanya juga latihan. Dari karakter sapi pemula sampai pro, semuanya ada di sini. Para penonton harap waspada, jangan sampai dapat serangan dari sapi-sapi nyasar. Pret. Wah, pelanggaran nih Sob namanya. Gak boleh berantem di sini Sob. Ayo cepat baikan. Kalau mau adu kekuatan, cukup tunjukkan kecepatan lari kamu di arena balap nanti ya. Ini dia aturan main pacu jawi. Sepasang sapi yang dilombakan akan dikendalikan langsung oleh sang joki. Joki akan berdiri di atas alat bajak sawah yang mengikat kedua sapi. Ikatan alat bajak dibuat longgar agar sapi lebih leluasa untuk berlari cepat. Nah, chemistry kedua sapi diuji nih. Kira-kira mereka bisa kompak lari ke arah yang sama nggak ya? Kalau nggak kompak bisa begini nih jadinya. Bersedia? Cie, 2, 3, mulai! Oh iya, selain menilai kecepatan lari sapi, sang joki juga masuk penilaian loh. Sebab paman joki yang mampu mengendalikan sapi berlari cepat, kompak, dan tanpa jatuh itulah yang dikatakan joki profesional. Menurut tradisi setempat, kemampuan berlari lurus bukan hanya untuk seekor sapi, tapi memiliki makna filosofi yang mengajarkan manusia untuk hidup di jalan lurus. Selain itu, mempunyai sapi juara dalam pacu jawi merupakan kebanggaan bagi masyarakat setempat. Jangankan masyarakat tanah datar, Otan juga bangga banget punya sobat yang bisa mengharumkan budaya Indonesia. Ih, Kak Meisi bawa spanduk gambar apa tuh? Otan pusing deh liatnya. Teman di rumah ada yang tahu gambar apakah itu? Ya ampun, ternyata ini gambar ilusi optik hitam putih yang menyerupai lubang hitam. Nah, kira-kira gambar ilusi akan ditangkap seperti apa ya bagi para sapi Sumatera ini? Markiton, mari kita tonton. Wow, lihat! Semua sapi berkerumun mendekati Kak Meisi. Selain punya indera penciuman yang bisa mencium jarak lebih dari 10 km, ternyata insting kepo alias pengen taunya gak kalah tinggi ya. Wah. Di luar
ekspektasi nih. Kerumunan sapi ini justru semakin mendekati gambar. Coba perhatikan dengan teliti deh teman. Walaupun sapi-sapi ini tidak terganggu dengan adanya spanduk, tapi tidak ada satupun sapi yang berani menginjakan kakinya ke bagian gambar ilusi tersebut. Ilusi optik adalah kesalahpahaman otak tentang apa yang dilihat oleh mata. Jadi pertanyaannya, apakah mata sapi menangkap gambar ilusi yang sama seperti manusia? Menurut sebuah penelitian, mayoritas hewan memang merasakan ilusi optik yang sama dengan manusia. Mata hewan mempunyai aturan yang mirip dengan manusia dalam menafsirkan dunia di sekitar mereka, termasuk ilusi optik. Intinya, sebagian hewan dan manusia mempunyai cara yang sama untuk memproses informasi visual ke otaknya. Sangat mungkin jika sapi-sapi ini tidak mau mendekat karena gambar ilusi yang diterima sama seperti sebuah gambar lubang besar. Keren maksimal. Kalau cerita soal sapi memang gak ada habisnya ya. Mereka seru-seru. Panas temen sih ya. Bisa malah rumah aku apa, Pak? Iya nih Kayu, Otan juga ngerasa panas banget. Ini kenapa mesin busnya nggak dinyalain sih Pak Supir? Yuh. Walah, ditarik sapi jebul ya. Pantesan. Masa sih busnya ditarik sama sapi? Mana mungkin Sobat Otan kuat narik bus sebesar ini? Coba lihat betul-betul Kak. Ditarik sapi jebul bisa. Kuat banget sapi ini ya, bisa narik bis. Ya ampun, Otan gak salah lihat kan? Kok bisa-bisanya si sapi narik bus yang beratnya mencapai 6 ton? Jangan-jangan Otan sedang bermimpi nih. Bangun, ayo bangun. Bercanda ya teman, ini bukan mimpi atau adegan fiksi, tapi ini adalah kisah nyata. Tak disangka, tak diduga, si sapi ongol ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tenaga yang dihasilkan juga tidak kaleng-kaleng. Buktinya, bus saja bisa ditarik dengan mudah hanya dengan 2 ekor sapi. Ngomong-ngomong, ikut senam kebugaran di mana nih kalian sob? Kok bisa pada kuat semua sih? Semuanya minggir! Ada sapi yang sedang mengamuk. Sob, kamu kenapa sih? Ayo tenang. Kayu dan Paman tidak mau berbuat jahat kok sama kamu. Otan, ki sapi ini lagi ngapa sih? Dendeng menang-menang. Lagi nambang pasir apa lagi ngapa sih ya? Yalah dalah, Kayu kok malah bikin ngakak aja sih? Mana ada sapi yang bisa nambang pasir? Teman, lagi-lagi sandiwara Otan terbongkar nih. Padahal tadi Otan mau membuat suasana tegang. Malah Kayu buat ngakak. Sekalian Otan kasih tahu nih Kak, Sobat Otan ini bukan sedang mengamuk apalagi nambang pasir. Tapi si sapi sedang bermain dengan pasir. Lucu kan cara main mereka? Bermain pasir memiliki beberapa manfaat loh. Salah satunya sapi menjadi lebih rileks setelahnya. Nah, yang punya sapi di rumah boleh nih coba. Pasti bakal ketagihan deh sapinya. Baiklah, saatnya kuis. Pertanyaannya, jenis kerang apa yang dapat membersihkan perairan tercemar? Yang ada dalam cerita episode Otan kali ini. Ayo yang tahu, jawab. Yang nonton dari awal pasti tahu dong ya jawabannya. Oh iya, simak aturan kuisnya di akun Instagram @megasintrans7. Yang masih puasa, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam lestari satwa.